Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 10 konsep esensial geografi. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Jadi kita awali kebiasaan belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Oke. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, jadi nanti kita belajar tentang konsep esensial geografi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, maupun komen. Jadikan video ini sebagai referensi, jadi bukan satu-satunya sumber belajar untuk kalian. Oke, langsung saja. Nah, konsep esensial geografi. Jadi nanti ada 10 konsep. Konsep yang pertama adalah lokasi. Nah, lokasi itu apa? Jadi lokasi itu adalah tempat. Jadi yang dibahas pada lokasi ini nanti berkaitan dengan kedudukan suatu objek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya jarak. Nah, jarak itu apa? Jadi jarak itu adalah, kalau menurut saya sih, rentang antara dua tempat. Jadi ada tempat A misalkan, kemudian nanti ada tempat B. Nah, jarak itu yang space yang ada di tengah-tengahnya itu. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang namanya keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu berkaitan dengan mudah tidaknya suatu daerah untuk dijangkau. Jadi kemudahan untuk mencapai suatu objek itu namanya keterjangkauan. Kemudian yang keempat ada yang namanya morfologi. Nah, morfologi ini nanti berkaitan dengan yang namanya bentuk muka buminya, ya. Jadi morfologi nanti berkaitan dengan bentuk muka buminya. Makanya nanti misalkan kuliah di geografi pasti ada yang namanya mata kuliah geomorfologi seperti itu. Jadi yang dibahas tentang permukaannya saja. Oke, yang kelima ada yang namanya interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi dan interdependensi ini nanti berkaitan dengan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Jadi nanti ada interaksi terlebih dahulu, setelah ada interaksi maka terjadi yang namanya ketergantungan seperti itu. Kemudian yang keenam ada yang namanya keterkaitan keruangan. Nah, jadi nanti melibatkan dua atau lebih wilayah. Nah, dua atau lebih wilayah nanti saling mempengaruhi wilayah satu dengan wilayah yang lainnya seperti itu. Yang ketujuh ada yang namanya pola. Nah, pola itu nanti berkaitan dengan bentuk, ya. Jadi bentuk, kemudian struktur dan persebaran fenomena di muka bumi. Itu namanya pola. Kemudian yang kedelapan ada yang namanya aglomerasi. Jadi aglomerasi itu istilahnya seperti pengelompokan. Jadi pengelompokan suatu fenomena pada wilayah, ya. Jadi itu adalah aglomerasi. Kemudian yang nomor 9 ada yang namanya nilai kegunaan. Nah, kalau nilai kegunaan ini berkaitan dengan yang namanya fungsi, ya. Jadi nilai kegunaan ini berkaitan dengan yang namanya fungsi. Kemudian yang ke-10 yang terakhir ada yang namanya diferensiasi area. Nah, diferensiasi area ini berkaitan dengan kekhasan atau karakteristik yang khas pada suatu wilayah. Oke, teman-teman, langsung kita bahas di konsep yang pertama adalah lokasi. Nah, jadi pada konsep lokasi ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lokasi absolut, yang kedua adalah lokasi relatif. Nah, lokasi absolut itu nanti berdasarkan koordinat. Itu adalah lokasi absolut. Contoh misalkan seperti ini. Letak astronomis Indonesia akan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai dengan 141 derajat BT. Nah, itu adalah lokasi absolut. Jadi lokasi absolut itu berdasarkan koordinat. Di dalamnya ada yang namanya lintang dan unsur. Itu namanya adalah lokasi absolut. Kemudian yang kedua ada yang namanya lokasi relatif. Nah, kalau lokasi relatif, nah itu nanti berdasarkan patokan seperti yang kita lihat di layar ini. Nah, di sini misalkan
lokasi tempat tinggal. Nah, jadi di lokasi tempat tinggal di Jalan Kini Kican ini, nah, itu nanti ada yang namanya denah atau patokan, sehingga kita bisa menemukan lokasi Jalan Kini Kican. Misalkan, oh Jalan Kini Kican ini di dekat Tol Merak Jakarta, misalkan atau dekat SPBU atau mungkin baratnya masjid dan lain sebagainya. Nah, itu adalah lokasi yang relatif. Jadi lokasi nanti ada dua, absolut sama relatif. Kemudian yang kedua ada yang namanya jarak. Nah, jarak itu misalkan ini ada tanda yang berwarna merah, kemudian ini adalah ada tanda yang berwarna hijau. Nah, jadi jarak itu adalah rentang antara yang merah ini dengan yang hijau. Nah, sama halnya dengan lokasi, bahwa jarak itu nanti ada dua juga. Jadi ada jarak yang absolut dan jarak yang relatif. Nah, jarak absolut itu nanti satuannya kilometer. Jadi misalkan dari tanda yang merah ini ke tanda yang hijau ini misalkan jaraknya 5 kilo. Oke, 5 kilo misalkan. Nah, 5 kilo ini meskipun nanti berangkatnya malam, siang, subuh, duhur, asar dan lain sebagainya, tetap jaraknya tidak akan berubah, yakni tetap 5 kilo. Beda dengan jarak yang kedua, yaitu yang relatif. Kalau relatif itu nanti menggunakan satuan waktu. Jadi misalkan dari tanda yang merah ini menuju tanda yang hijau ini 5 kilo ditempuh dengan menggunakan waktu misalkan 10 menit. Nah, misalkan 10 menit itu berangkatnya pagi, pas jalannya ramai. Nah, kemudian beda misalkan nanti berangkatnya jam 12 malam, jadi bisa cepat atau mungkin bisa lambat. Itu namanya adalah lokasi, itu namanya adalah jarak relatif, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu adalah mudah tidaknya suatu daerah atau objek atau wilayah untuk dijangkau. Nah, dalam keterjangkauan itu nanti biasanya ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah aksesibilitas, mudah tidaknya suatu daerah untuk diakses atau tempat untuk diakses. Kemudian yang kedua ada yang namanya sarpras. Nah, jadi contoh ini misalkan ini kereta. Nah, ini kan gampang ya. Jadi beda lagi misalkan di Papua, kemudian mau ada yang namanya pemilu. Nah, pengiriman kotak suara itu beda dengan di daerah Jawa. Kalau di daerah Jawa mungkin jalannya sudah enak, jadi nanti gampang, mudah dijangkau. Tapi kalau di Papua nanti bisa juga misalkan naik gunung, nyebrang ke sungai dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sulit untuk dijangkau. Kemudian ada yang namanya morfologi. Nah, jadi morfologi itu nanti berkaitan dengan muka buminya. Jadi permukaannya saja, kenampakan landscape-nya. Misalkan di sini ada yang namanya gunung, kemudian ada misalkan lerengnya, bukitnya dan lain sebagainya. Nah, sungainya seperti ini. Jadi penampakan yang berada di permukaan saja. Nah, ini namanya adalah morfologi. Kemudian ada yang namanya interaksi dan interdependensi. Yang namanya interaksi otomatis melibatkan dua wilayah. Contoh di sini misalkan kita ambil desa dan kota. Misalkan nih di desa sebagai tempat penghasil kebutuhan pokok. Nah, kemudian di kota ini adalah tempat pemasaran di mana kebutuhan pokok itu dibutuhkan. Nah, supaya nanti terjadi kesinambungan, maka terjadi yang namanya interaksi. Jadi bahan pokok yang dihasilkan masyarakat desa itu nanti akan dijual di kota seperti itu, atau mungkin nanti teknologi yang ada di sini bisa ditularkan di desa seperti itu. Jadi ada yang namanya hubungan timbal balik, jadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kemudian ada yang namanya keterkaitan antar ruang. Nah, keterkaitan antar ruang otomatis ini nanti melibatkan beberapa ruang, dua atau lebih ruang. Misalkan penebangan hutan di daerah hulu misalkan. Nah, penebangan hutan di daerah hulu itu nanti bisa menyebabkan yang namanya banjir juga di daerah hilir seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari keterkaitan antar ruang. Maka di situ nanti bisa dibahas ada sebab, ada akibatnya seperti itu. Yang terpenting adalah yang namanya keterkaitan ruang berarti melibatkan dua atau lebih ruang. Oke, kemudian ada yang namanya pola. Nah, pola itu nanti berkaitan dengan bentuk atau struktur.
Nah, pada pola-pola itu nanti ada pola yang memusat, ada yang membesar, kemudian memanjang, ataupun tersebar seperti itu. Tergantung nanti di mana tempat pemukiman. Biasanya kalau pola itu berkaitan dengan pemukiman ya. Jadi nanti tergantung di mana pemukiman itu berada. Misalkan kita pakai contoh pemukiman. Contoh seperti ini. Jadi misalkan ini bisa kita lihat, misalkan kalau di kanan kiri jalan ini misalkan bisa disebut pola memanjang, atau mungkin di dekat sungai-sungai. Nah, kemudian rumahnya di kanan kiri seperti itu juga nanti bisa masuk ke pola yang linear atau memanjang. Atau juga bisa nanti di daerah pesisir atau pantai, nanti masyarakatnya biasanya juga polanya linear sesuai dengan garis pantai. Nah, kemudian ada yang namanya aglomerasi. Jadi aglomerasi itu adalah pengelompokan ya. Jadi bisa kita lihat, jadi misalkan di sini pengelompokan. Jadi di sini ada misalkan ada CBD. CBD itu adalah Central Business District atau disebut sebagai pusat daerah kegiatan ya. Kemudian nanti di sampingnya di sini ada pemukiman kelas rendah sampai dengan kelas tinggi. Rendah ada, menengah ada, tinggi ada. Jadi berkumpul ya, berkelompok sesuai stratanya seperti itu. Ini adalah contoh dari aglomerasi. Atau mungkin pengelompokan industri ya, atau mungkin pengelompokan misalkan pertokoan dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam aglomerasi seperti itu. Kemudian ada yang namanya nilai kegunaan. Jadi nilai kegunaan itu nanti berkaitan dengan yang namanya fungsi ya. Jadi nilai kegunaan itu berkaitan dengan fungsi. Nah, contoh misalkan ini Candi Borobudur ya. Jadi fungsinya untuk apa ini? Misalkan ini tempat untuk misalkan wisata dan lain sebagainya, atau mungkin study tour dan lain sebagainya. Atau mungkin misalkan kita contohkan nilai kegunaan dari hutan. Nah, hutan itu mempunyai nilai kegunaan atau fungsi yang seperti apa? Misalkan fungsi hidrologisnya, penyedia air, atau mungkin fungsi klimatologisnya, jadi dia sebagai penyeimbang iklim, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti tergantung objeknya apa yang mempunyai fungsi apa, seperti itu. Kemudian ada yang namanya diferensiasi area. Jadi diferensiasi area itu adalah perbedaan wilayah atau area. Misalkan kalau di pesisir atau di pantai, sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Kemudian misalkan kalau di gunung itu nanti lebih ke sektor perkebunan, atau mungkin diferensiasi area antara desa dan kota. Bisa dilihat dari sosial masyarakatnya seperti apa, atau mungkin kondisi fisik bangunannya juga seperti apa. Jadi itu semua masuk di diferensiasi area. Jadi nanti ada yang namanya pembanding seperti itu. Nah, kita masuk ke soal. Jadi nanti ada latihan soal, ada beberapa soal. Silahkan mencoba juga, bisa mencoba untuk mengerjakan. Jadi soal yang pertama ini nanti silahkan dijawab apa dulu sebelum saya bahas ya. Oke, jadi sebelum mengerjakan soal, seperti yang kita tahu pada video sebelumnya, bahwasanya yang pertama adalah kita baca dulu soalnya dengan teliti. Kemudian yang kedua, kita harus kuasai konsep dasarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, harus ada yang namanya kata kunci. Nah, setelah itu semua terlalui, barulah kita nanti bisa menjawab. Nah, contoh soal yang pertama. Di Jakarta kita mengenal adanya Kampung Ambon dan Kampung Melayu. Penamaan wilayah semacam ini juga terjadi di daerah lain. Jika ditelusuri asal muasalnya, proses kejadian sesuai dengan konsep dasar geografi yaitu, jadi kita cari kata kuncinya. Ya. Jadi kata kuncinya di sini ada yang namanya Kampung Ambon sama Kampung Melayu. Jadi misalkan nanti ke Jakarta ataupun ke Kalimantan, itu nanti ada kampung di mana di situ identik penamaannya berdasarkan asalnya. Ya. Jadi kalau seperti itu masuk ke konsep apa? Nah, coba yang A, keterjangkauan. Apakah masuk ke keterjangkauan?
Kalau keterjangkauan itu nanti otomatis yang dibahas tentang mudah tidaknya suatu daerah untuk dijangkau. Berarti bukan ya, karena di sini tadi kata kuncinya adalah Kampung Ambon sama Kampung Melayu. Kemudian nilai kegunaan, fungsi, bukan ya. Kemudian pola, apakah pola? Bukan. Kemudian aglomerasi. Jadi ada Kampung Ambon, ada Kampung Melayu. Berarti di Kampung Ambon ini nanti otomatis terjadi yang namanya pengelompokan berdasarkan asal daerahnya, ya kan? Kampung Melayu juga begitu nanti, berdasarkan asal daerahnya. Di situ terjadi yang namanya pengelompokan. Kemudian diferensiasi area. Apakah diferensiasi area? Bukan. Berarti jawabannya yang mana? Jadi jawabannya yang do. Jadi di sini terjadi yang namanya pengelompokan atau penamaan berdasarkan tempat asal mereka di kampung halaman, kemudian membuat kampung di misalkan Jakarta ini berdasarkan pengelompokan tempat asal mereka. Jadi ada Kampung Ambon dan ada Kampung Melayu. Berarti termasuk ke dalam konsep aglomerasi. Jawabannya yang do. Kedua, bentuk muka bumi yang sering kita jumpai berupa daratan, gunung, pegunungan, dan pantai merupakan hasil pembentukan tenaga endogen dan eksogen. Konsep geografi yang berkaitan dengan hal itu adalah, jadi kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Bentuk muka bumi. Nah, ini jelas banget nih. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi nanti berupa apa? Berupa daratan, gunung, pegunungan, dan pantai ini. Nah, termasuk dalam konsep apakah ini? Jadi jelas ya. Jadi kalau berkaitan dengan bentuk muka bumi, otomatis nanti berkaitan dengan konsep morfologi yang E. Soal terakhir, buah naga untuk kota Malang didatangkan dari Banyuwangi. Oh, berarti Banyuwangi sebagai penghasil buah naga kemudian mengirim hasil buah naganya ke Malang, kan gitu ya. Sebaliknya, buah apel yang dibutuhkan oleh masyarakat Banyuwangi dipasok oleh kota Malang. Konsep geografi yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah berarti antara Banyuwangi dan Malang ini terjadi yang namanya saling membutuhkan ya. Jadi saling membutuhkan. Banyuwangi penghasil buah naga kemudian dikirim ke Malang. Malang sebagai penghasil buah apel mengirimkan apelnya ke Banyuwangi. Nah, otomatis dua kota ini terjadi yang namanya interaksi. Setelah terjadi interaksi, karena saling-saling membutuhkan ini ya antara Banyuwangi dan Malang, berarti di sini juga terjadi yang namanya ketergantungan. Nah, ketergantungan itu nanti berkaitan dengan konsep apa? Iya, jadi ketergantungan itu nanti berkaitan dengan konsep interdependensi. Jadi jawabannya adalah yang B, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Itu tadi pembahasan tentang 10 konsep geografi. Jangan lupa untuk share, untuk komen, kemudian subscribe ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa request materi yang lain di kolom komentar, juga minta kritik sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.